Ramadan adalah bulan memperbaiki akhlak manusia. Akhlak adalah watak budi pekerti yang terjabar dalam bentuk berpikir, berbicara, bertingkah laku, yang merupakan ekspresi perwujudan yang nampak dari jiwa seseorang. Akhlak yang mulia adalah dasar yang mewarnai pelaksanaan syariat Islam. Bahkan akhlak yang mulia menjadi misi utama daripada diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam hadisnya yang sangat masyhur, sangat dikenal, sering kita dengar para ulama, para ajengan, para kiai, para asatidz hampir menyampaikan ini terus-menerus ketika memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Akhlak menempati tempat yang paling penting dan mendasar dalam pandangan Islam, karena akhlak merupakan bukti kesempurnaan imannya seseorang dan juga Islamnya seseorang. Dan belum dianggap sempurna iman seseorang apabila akhlaknya, budi pekertinya tidak baik kepada sesamanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Yang paling sempurna iman seorang muslim ialah yang lebih baik akhlaknya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah pun bersabda, "Orang Islam yang paling kucintai dan paling dekat denganku kedudukannya di akhirat kelak adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya." Saudara yang dirahmati Allah, ternyata akhlak adalah tugas utama baginda Nabi, diutus untuk berada di tengah-tengah umat manusia akhir zaman. Karena saat itu begitu miris dan ironis kehidupan di lingkungan kafir Quraisy yang telah jauh dari peradaban, maka mereka pun sungguh telah berlebih-lebihan mengkultuskan, bahkan juga menganggap kehidupan itu hanya sekedar untuk bersenang-senang. Maka di zaman itu, saudara, yang kuat menindas yang lemah. Yang lemah tak berdaya semakin papa, miskin juga dijadikan budak yang hina, hanya sebagai pelampiasan nafsu bagi mereka yang kuat dan kaya raya. Perzinahan merajalela jelas. Minuman keras menjadi hobi untuk mereka. Perjudian menjadi keasikan untuk mereka. Bahkan mereka hanya menyembah kepada berhala yang mereka ciptakan sendiri dan mereka angkat sebagai Tuhannya sesuai dengan kebutuhan hawa nafsunya. Saudara yang dirahmati Allah, saat itu bagaimana budi pekerti, akhlak dan sifat tabiat manusia saat itu tidak bisa dibayangkan, begitu rusak moralitasnya. Maka Allah tegaskan dalam Al-Quran, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah." Telah aku utus seorang manusia yang terpilih dari kaummu sebagai tauladan yang terbaik sepanjang masa. Dan sang tauladan itu baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan rahmat serta ridho dari Allah dan diperjumpakan dan berada dalam surga Allah bersama baginda Nabi yang mulia. Saudara yang dirahmati Allah, mari perbaiki akhlak kita kepada keluarga,
akhlak kita kepada sesama, akhlak kita kepada tetangga, akhlak kita kepada orang tua, bahkan akhlak kita kepada anak-anak kita. Jangan pernah ilmu yang kita miliki menjadikan kita ujub dan takabur, dan jangan pernah apa yang kita punya menjadikan kita tinggi daripada yang lain sehingga kita merasa bahwa kita lebih baik dari mereka. Hati-hati, karena kemungkinan akhlak yang tidak terjaga itu sesungguhnya adalah cermin apa yang ada dalam hati kita. Saudara yang dirahmati Allah, gunakan Ramadan ini untuk mengevaluasi diri, mengkaji lebih banyak referensi tentang perjalanan hidup Nabi dalam sirah nabawiyah dan juga dalam sirah sahabat, agar kita bisa melihat bagaimana interaksi indah seorang manusia yang mulia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya dalam berdakwah dan menata kehidupan serta membangun peradaban. Saudara yang dirahmati Allah, Ramadan ini jadikan sebagai bulan perubahan, menaikkan kredit poin akhlak kita menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.